Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini, saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Berarti duduk di sebelah kanan artinya mendapatkan tempat tinggi, lebih tinggi dari seluruh malaikat. Jikalau dia hanya sekedar nabi, tanya, nabi manakah yang bisa dapat tempat lebih tinggi dari para malaikat? Sampai hari ini masih banyak orang menghina dia, mengolok-olok dia, karena mereka tidak tahu sesungguhnya mereka sedang buta dan tidak tahu kemuliaannya. Saya melihat ada satu lagu yang diciptakan untuk mengolok-olok. Tuhan kok pakai kolor, Tuhan kok di tiang jemuran berisi hinaan dan olokan. Itu karena dia buta dan tidak melihat kemuliaan Kristus. Orang seperti ini satu hari nanti akan melihat Kristus yang sesungguhnya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Ulasan Pendeta Ezra Soru membuat Ustadz Kainama babak belur. Ini arti Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting terkait dengan ulasan ini, pertama-tama mari kita saksikan dulu pernyataan atau penjelasan ngawur dari Ustadz Kainama berikut ini. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini, saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Ustadz maaf terusin. Ini makin lama makin lucu. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya juga menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara ulasan yang begitu luas, mendalam dan terang benderang dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Mari kita saksikan pernyataan beliau berikut ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3:1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu tidak boleh diartikan harfiah, seolah-olah dia duduk-duduk dan malas-malasan di surga. Tidak. Dalam budaya timur, tempat sebelah kanan itu dianggap sebagai tempat terhormat, tempat tertinggi. Jadi kalau Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, artinya Allah, dia mendapatkan tempat paling terhormat, paling tinggi di surga. Coba kita perhatikan Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, perhatikan, misinya selesai. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Berarti duduk di sebelah kanan artinya mendapatkan tempat tinggi, lebih tinggi dari seluruh malaikat. Jikalau banyak orang tidak percaya Yesus Allah, jikalau saksi Yehova hanya percaya Yesus itu malaikat, bagaimana mungkin Yesus bisa duduk di tempat jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat? Jikalau dia hanya sekedar nabi, tanya, nabi manakah yang bisa dapat tempat lebih tinggi dari para malaikat? Ini sebuah kontras yang luar biasa dengan hidup dia di bumi ini. Di bumi bahkan tidak punya tempat meletakkan kepala, tapi di surga tempatnya adalah
nabi paling terhormat di antara seluruh makhluk surga. Duduk di sebelah kanan bukan hanya bicara soal tempat terhormat, tempat tertinggi, tapi bahkan duduk di sebelah kanan itu mempunyai arti bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Dia memerintah segala sesuatu, segala sesuatu tunduk kepada dia. 1 Petrus pasal 3, 21-22. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah dia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Segala kuasa, segala malaikat, segala kekuatan ditaklukkan kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Berarti Kristus setelah naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Segala kuasa, segala pemerintah, segala kerajaan, segala nama yang terbesar di dunia ini maupun juga di dunia yang akan datang, semuanya takluk di bawah kaki Kristus. Tanya sekali lagi, jikalau Yesus hanya guru moral, jikalau Yesus hanya nabi, jikalau Yesus hanya manusia biasa, manusia biasa manakah, nabi manakah yang mempunyai kehormatan sebesar ini, di mana segala kuasa, kerajaan, dan segala nama yang dapat disebut bisa takluk di bawah kaki Kristus? Kiranya semua orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Allah memikirkan sungguh-sungguh fakta ini. Nabi mana seperti ini? Malaikat mana seperti ini? Hanya guru mana seperti ini? Tidak bisa tidak. Dia harus Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Ini sejalan dengan kata-kata dia sebelum terangkat ke surga dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia nabi mana berkuasa di surga dan di bumi? Bahkan nabi, jangankan surga, bumi saja dia tidak bisa menguasai. Kalau sudah begini, beranikah orang Yahudi mengolok-olok dia? Beranikah mereka menghina dia? Beranikah menampak mencaci maki, berusaha membunuh dia? Sampai hari ini masih banyak orang menghina dia, mengolok-olok dia, karena mereka tidak tahu sesungguhnya mereka sedang buta dan tidak tahu kemuliaannya. Saya melihat ada satu lagu yang diciptakan untuk mengolok-olok, Tuhan kok pakai kolor, Tuhan kok di tiang jemuran berisi hinaan dan olokan. Itu karena dia buta dan tidak melihat kemuliaan Kristus. Orang seperti ini suatu hari nanti akan melihat Kristus yang sesungguhnya. Jadi Kristus pasca kenaikan setelah di surga mulia, dilihat dari fakta dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita pertama-tama sudah menyaksikan penjelasan dan pernyataan gaul dari Ustadz Kainama yang kita hormati. Terus terang, saya tersenyum menyimak dan memperhatikan ulasan dari Ustadz Kainama ini. Saran saya kepada Ustadz Kainama, tidak cukup kita hanya modal percaya diri, tetapi apa yang kita sampaikan ngawur, melenceng, menyimpang, salah, keliru. Oleh karenanya, semakin banyak nanti Ustadz Kainama membahas tentang kekristenan, yang tentunya membahas keimanan, keyakinan kekristenan yang bersumber, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab.
termasuk kredo atau pengakuan yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Saran saya, lebih bagus di stop. Dihentikan saja Bapak Ustadz Kainama yang terhormat. Karena pembahasan Bapak lama-kelamaan nanti bisa semakin mempermalukan Bapak. Bahwa sesungguhnya selama Bapak dulu di kekristenan tidak ngerti, tidak tahu apa-apa tentang doktrin ajaran kekristenan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Lebih bagus Bapak Ustadz Kainama sibuk membahas Al-Quran ketika menyampaikan ceramah atau khotbah di audiens saudara-saudara kita Islam atau Muslim. Yang kedua, supaya cerdas sedikit, saya mau sampaikan tips kepada Ustadz Kainama, termasuk para polemikus, apologet-apologet lain yang sibuk mengurusi doktrin ajaran kitab suci keyakinan tokoh dalam kekristenan yang sentralnya adalah Yesus. Ketika mencoba memahami kekristenan, jangan semuanya disamaratakan. Jangan memahami kekristenan dari sudut pandang Anda memahami kitab suci, nabi, keyakinan, doktrin ajaran Anda. Gak bakalan ketemu. Tidak bakalan menemukan arti, maksud, substansi, intisari yang sebenarnya. Kenapa? Karena ada istilah-istilah teologis dalam kekristenan yang tidak boleh diartikan secara harfiah. Yang tidak boleh diartikan dari sudut pandang doktrin ajaran kitab suci keyakinanmu. Biarlah sibuk dengan keyakinanmu, sibuk dengan ajaranmu, dan kami orang-orang Kristen sibuk dengan keyakinan dan ajaran kami. Tapi karena Ustadz Kainama yang terhormat telah membahas apa yang terkait dengan isi Alkitab, termasuk kredo atau syahadat, pengakuan orang Kristen, maka kami sebagai orang-orang Kristen memiliki tugas dan panggilan untuk memberikan jawaban dari kekeliruan dan kesalahan Anda memahami apa yang kami mengerti dan pahami. Oleh karena itu, harus super hati-hati. Tidak boleh lancang, tidak boleh ngerocos. Kalau itu dipaksakan nanti semakin menunjukkan kebodohan dari orang-orang yang memaksakan diri memahami doktrin ajaran kekristenan. Apa argumentasi saya berkata demikian? Karena kitab suci tidak boleh dilepaskan dalam menggali, mengeksplorasinya dari adat istiadat, tradisi, budaya Yahudi. Tolong diingat, diperhatikan, murid-murid Yesus itu semua orang Yahudi. Yesus sendiri pun secara manusia adalah orang Yahudi. Jadi ketika memahami istilah-istilah yang ada dalam Alkitab, kita harus memiliki keseriusan, kesungguhan untuk menggali apa arti dari istilah sebutan tersebut. Sebagai contoh, ada banyak orang di luar sana, kok orang Kristen Allahnya beranak. Saya mau kasih tahu konteks kekristenan. Tidak ada pengertian anak Allah dalam konteks biologis, termasuk sebutan Bapa pun bukan itu terkait dengan biologis, karena Allah itu tidak berjenis kelamin. Anak Allah sebenarnya itu istilah teologis untuk menjelaskan firman Allah, untuk menjelaskan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya tidak akan melebar ke sana kemari, tetapi saya kasih contoh tersebut untuk membuka mata hati, mata rohani orang-orang di luar sana yang mencoba memaksakan kehendak memahami kekristenan dari sudut pandang Anda memahami keyakinan, doktrin ajaran Anda. Gak bakalan ketemu. Mari kita dalam konteks ini tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendak. Mari kita menghargai keperbedaan istilah atau sebutan di dalam agama masing-masing.
Itu yang lebih wise, lebih arif, dan lebih bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hambanya benar-benar menunjukkan dan menjelaskan sedemikian rupa tentang pengertian Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ustadz Kainama berkata, katanya Yesus itu Allah. Kok Yesus yang adalah Tuhan atau Allah duduk di sebelah kanan Allah? Allah yang mana lagi? Gagal paham dari Ustadz Kainama adalah tidak mengerti, tidak memahami pengertian duduk di sebelah kanan Allah. Ustadz Kainama, saya yakin dan percaya beliau memiliki pengertian ini diartikan secara harfiah, secara fisik. Pertanyaan saya, apakah Allah itu punya kiri dan kanan, depan dan belakang? Apakah kita kategorikan demikian? Saudara dikasih Tuhan, Allah itu roh. Kalau yang namanya roh, apakah ada kiri, kanan, depan, belakang? Tidak. Itu sebabnya pengertian duduk di sebelah kanan Allah itu tidak boleh diartikan secara harfiah. Tapi seperti yang dijelaskan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru, menurut budaya timur, ini dia. Jadi kalau orang yang suka belajar langsung bertitik tolak dari adat istiadat, tradisi, budaya yang ada konteks saat itu. Budaya timur maksudnya di sini budaya Israel dalam konteks Alkitab. Sebutan kanan itu merupakan arti yang sangat eksplisit. Tempat terhormat, tempat tertinggi. Bahkan kanan di situ menunjukkan segala sesuatu telah ditaklukkan, telah ditundukkan di bawah kaki Kristus. Saya tidak perlu lagi mengulangi ayat-ayat yang sudah dijabarkan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Tetapi yang ingin saya tegaskan saat ini, kalau dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, itu juga terkait dengan kemenangan. Terkait dengan Yesus telah selesai menjalankan tugas tanggung jawab yang diembankan oleh Bapa kepadanya. Sampai di kayu salib berkata, sudah selesai, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, Yesus benar-benar diperkenan oleh Bapa karena telah tuntas selesai menjalankan misi yang diembankan oleh Bapa kepadanya. Bahkan duduk di sebelah kanan Allah artinya segala sesuatu ditaklukkan atau tunduk di bawah kakinya. Dengan kata lain, Yesuslah Raja segala Raja, Yesuslah penguasa. Tadi hambanya Pendeta Ezra Soru telah mengutip pernyataan Yesus yang begitu jelas sebelum berpisah dengan murid-muridnya, sebelum naik ke sorga. Ada satu pernyataan yang sangat luar biasa, yaitu di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus telah diberikan oleh Bapa segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, seperti yang dilontarkan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru, utusan manakah yang punya kuasa setinggi, seterhormat, sebesar itu, memiliki kuasa di sorga dan di bumi? Nabi manakah, guru manakah, rasul manakah yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang punya kehormatan, bahkan tempat yang sangat tertinggi, sangat agung, sangat luar biasa seperti itu? Tidak ada tentunya selain daripada Yesus. Saya berharap karena penjelasan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru dan beberapa catatan penting yang sudah saya sampaikan dapat mencelikkan mata hati, mata rohani orang-orang di luar sana yang selalu ngotot memaksakan konsep keinginan kehendak harus menuruti maunya dalam memahami kekristenan. Salah kaprah konsep seperti itu. Kita harus menghargai bagaimana orang-orang Kristen
memahami Alkitab atau kitab sucinya, bahkan menghayati keimanan, kepercayaannya, tentunya harus punya dasar argumentasi yang kuat. Jangan kita memahami Alkitab teks lepas dari konteks. Jangan kita memahami Alkitab lepas dari konteks tradisi, adat istiadat, dan budaya Yahudi saat itu. Kalau ini kita abaikan, sembarangan kita potong kompas, maka kita tidak akan menemukan intisari maksud dan arti yang sebenarnya. Saya sampaikan catatan tambahan dari apa yang dijelaskan oleh hambanya Pendeta Esra Soru tadi, dengan mengutip Ibrani 1 ayat 3 sampai 4, 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22, Efesus 1 ayat 20 sampai 22, Matius 28 ayat 18. Hal ini mau menunjukkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Secara pribadi saya sangat kagum, bangga dengan hambanya Pendeta Esra Soru. Beliau membuat sebuah rumusan didasari dengan ayat-ayat yang sangat akurat dan tepat, seperti apa yang dijelaskan oleh beliau. Dengan kata lain, penjelasan beliau bertitik tolak dari ayat-ayat Alkitab. Kiranya ulasan yang praktis ini dapat makin meneguhkan, menguatkan, mencerahkan kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin.